Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara memasukkan bahan ajar atau materi ke dalam e-learning STIM Bongaya. Pertama-tama Bapak Ibu, silahkan pilih menu login di sini. Kemudian masukkan NIDN. Sebagai contoh misalnya, saya mengambil dosen untuk NIDN ini, yaitu Rizal Bakri, pada mata kuliah Statistika Dasar. Kemudian masukkan passwordnya yang telah diberikan oleh operator. Kemudian klik login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih mata kuliah yang akan diberikan atau akan diupload bahan ajar. Oke, silakan diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah mata kuliah Statistika Dasar, isinya masih kosong. Di sini ada topik 1, 2, 3, dan 4. Baik Bapak Ibu, pada tutorial ini saya akan berbagi bagaimana cara memasukkan bahan ajar berupa PowerPoint atau PPT dan berupa file PDF. Yaitu Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu mau melakukan aktivitas di halaman ini, terlebih dahulu Bapak Ibu klik icon gear ini, kemudian pilih Turn Editing On. Jadi harus di-on-kan dulu. Silahkan diklik. Maka di sini akan berubah tampilan, yaitu kita bisa melakukan aktivitas penambahan activity or resource. Oke, baik Bapak Ibu, silakan terlebih dahulu berikan ucapan selamat datang di sini, yaitu dengan cara mengklik edit section. Oke, centang ini custom. Masukkan di sini misalnya selamat datang. Kemudian di sini adalah deskripsi mata kuliah. Misalnya kalimatnya seperti ini. Selamat datang di mata kuliah Statistika Dasar misalnya. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar statistika beserta cara pengolahan data misalnya. Silakan Bapak Ibu berkreasi di sini untuk mendeskripsikan mata kuliah. Kemudian save change. Maka akan tampil di sebelah atas di sini. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada topik-topik. Biasanya kalau saya topik-topik ini saya beri nama pertemuan misalnya. Yaitu Bapak Ibu silahkan klik di sini, edit. Ya, harus sesuai dengan topiknya ya. Topik 1 ini editnya di sini. Diklik, kemudian edit topik. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan tulis pertemuan pertama misalnya. Tuh, yaitu pengantar mata kuliah. Misalnya Bapak Ibu di sini menuliskan pokok materi. Kemudian di bawahnya lah capaian pembelajaran. Misalnya pokok materi adalah konsep dasar statistika. Atau di sini ruang lingkup statistik. Ruang lingkup statistika. Kemudian misalnya perbedaan sampel dan populasi. Pengertian data dan variabel, dan seterusnya. Kemudian capaian pembelajaran adalah misalnya mampu
memahami ruang lingkup statistika, misalnya mampu membedakan antara sampel dan populasi. Kemudian mampu memahami pengertian data dan variabel, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian pada judul ini Bapak Ibu bisa melakukan bold atau menebalkan. Seperti ini, di blok saja. Kemudian klik icon atau huruf B ini. Oke, kemudian save change. Nah, maka akan muncul deskripsi, yaitu pokok materi maupun capaian pembelajaran di pertemuan pertama ini. Dan seterusnya, silahkan dibuat untuk pertemuan 2, pertemuan 3, misalnya sini. Pertemuan 2. Misalnya materinya apa ya. Ini, klik ini. Pertemuan 3, dan seterusnya. Ini pertemuan 4, dan seterusnya. Bila Bapak Ibu ingin menambahkan topik, silakan diklik add topik di sini. Add topik. Misalnya saya mau tambahkan 2, berarti Bapak Ibu klik 2 di sini, add topik. Maka akan muncul topik 5 dan topik 6. Bapak Ibu ganti di sini misalnya pertemuan 5. Di sini pertemuan 6. Oke, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara memasukkan bahan ajar ke dalam pertemuan satu ini? Yaitu Bapak Ibu silakan diklik di sini add an activity or resource. Oke, silakan diklik. Kemudian pilih file. Kemudian klik add. Oke, maka muncul seperti ini. Kemudian beri nama misalnya bahan ajar pertama. Silakan Bapak Ibu memberi nama sesuai dengan bahan ajarnya. Kemudian di sini deskripsinya misalnya silahkan pelajari bahan ajar berikut. Misalnya Bapak Ibu juga bisa memunculkan ini display, artinya memunculkan deskripsinya pada halaman depan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan klik tombol ini atau menggeser file dari tempat penyimpanannya ke tampilan ini. Boleh juga mengklik di sini, klik saja sembarangan, akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih choose file, kita akan upload file, choose file. Kemudian Bapak Ibu silahkan memilih data PowerPoint-nya. Misalnya adalah datanya seperti ini, materi 1 misalnya. Ini adalah materi PowerPoint. Kemudian pilih, klik open. Oke, setelah itu upload this file. Oke, maka filenya berhasil masuk ke dalam LMS. Oke, setelah itu pilih save and return to course, boleh juga save and display. Oke, maka bahan PowerPoint-nya sudah masuk dalam LMS. Oke, kemudian bagaimana cara memasukkan file PDF? Yaitu caranya sama. Pilih add an activity or resource. Di sini banyak pilihan. Kemudian pilih file, klik tombol add. Ini misalnya bahan ajar PDF misal. Silakan ya bebas memilih namanya di sini. Kemudian di sini sama yang tadi misalnya silakan pelajari juga bahan berikut. Misalnya centang display. Kemudian klik ini. Choose file di sini di bagian upload file. Kemudian cari file PDF. Misalnya
saya punya file PDF ini adalah file PDF misalnya ini, pengantar statistika, ini bentuk PDF, kemudian open. Kemudian pilih upload this file. Informasi upload bisa dilihat di bagian bawah sini. Itu 69%, 70%, 70%, dan seterusnya. Oke, setelah file berhasil diupload, maka berikutnya adalah klik Save and Return to Course atau Save and Display. Oke, maka file PDF-nya telah berhasil masuk ke tampilan pertemuan pertama. Oke, file PDF ini bila mahasiswa ingin baca maka dia harus mengklik saja ini ataupun ini. Nah, pernah ada dosen bertanya, apakah mungkin PowerPoint-nya ini langsung show atau langsung tampil tanpa mengklik file ini? Karena kalau mengklik dia akan otomatis terdownload. Karena biasa terkendala oleh mahasiswa kalau dia mendownload maka habis paket datanya. Oke, itu sangat mungkin, yaitu silakan Bapak Ibu masuk ke Gmail atau email STM atau email apa saja. Kemudian setelah login di email atau Gmail, silakan pilih icon ini, masuk di Google Drive. Oke. Oke. Sebagai contoh misalnya, di sini saya punya Google Drive, materi yang satu tadi, misalnya ini, saya memasukkan yaitu baru upload file. Jadi file PDF tadi dan file PPT kita, PowerPoint kita masukkan ke Google Drive. Nanti dari Google Drive kita sambungkan ke LMS, yaitu upload file. Oke, kita masukkan file PDF tadi. Ini misalnya pengantar statistika PDF. Kita masukkan. Oke, sudah berhasil. Kemudian di refresh dulu. Oke, ini tadi pengantar statistika PDF. Bapak Ibu silahkan diklik kanan. Kemudian pilih di sini adalah bagikan. Ini klik bagikan dulu. Kemudian klik lanjutan. Jadi file ini Bapak Ibu aksesnya bentuk pribadi, artinya tidak bisa di-share ke teman yang lain, ke orang lain, yaitu harus diubah dulu ke dalam bentuk publik. Caranya klik ubah, kemudian pilih public. Artinya file ini bisa diakses oleh siapa saja. Setelah itu Anda pilih aktif di sini, maka klik simpan. Oke, selesai. Nah, setelah itu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu klik kanan lagi, kemudian pilih pratinjau. Oke, ini sudah muncul seperti ini bentuk PDF-nya. Ini bentuk PDF. Kemudian klik ikon ini. Di sini ada tampilan buka di jendela baru. Silahkan diklik. Maka akan muncul di jendela baru. Setelah itu klik lagi ikon ini, akan muncul di sini sematkan item. Bapak Ibu silahkan diklik ini. Kemudian pilih semua ini, di Ctrl A saja. Ini. Kemudian klik kanan, terus copy. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk di LMS. Sini. Pilih add an activity or resource. Kemudian pilih label. Setelah itu klik add. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kemudian tunggu sampai selesai ini berputar. Oke. Klik panah ke bawah ini. Kemudian klik icon ini HTML namanya. Oke, klik. Setelah diklik, pastekan di sini. Oke. Setelah itu klik kembali. Nah, akan muncul di sini. Oke. Setelah itu save and return to course. Nah, di sini file PDF-nya sudah tampil.
Apakah boleh ditukar ini bawah, ini atas? Boleh. Bapak Ibu silakan lihat ini icon ini, kemudian tahan, geser ke atas. Nah, maka dia berada di atas file ini. Boleh lagi digeser ke atas. Oke, ya, berarti dia sudah paling atas. Nah, lakukan cara yang sama untuk file PowerPoint. Contoh misalnya tadi ini adalah PowerPoint, ini pengantar. Diklik kanan dulu, kemudian dibagikan, pastikan ya. Di sini pastikan adalah aktif di sini ya, pilih aktif, kemudian simpan. Oke, selesai. Kemudian klik kanan lagi, pilih pratinjau. Oke, diklik di sini, buka di jendela baru. Oke, maka terbuka seperti ini. Ini file PowerPoint. Oke. Kemudian pilih icon ini lagi. Di sini ada sematkan item. Kemudian ini silahkan di copy, Ctrl A saja, klik kanan, copy. Kemudian pilih OK. Oke, masuk di LMS lagi. Lakukan cara yang sama tadi apa? Yaitu pilih Add and Activity, masuk ke dalam label. Kemudian Add. Oke, panah ke bawah ini, klik ini, harus aktif dulu ya. Ini tandanya aktif karena berbeda daripada yang lain. Kemudian paste. Setelah klik kembali. Nah, oke, muncul seperti ini. Oke, silakan save and return to course. Oke, muncul seperti ini. Ya, kalau mau pindahkan ke atas silakan ditahan, tahan, lepas. Oke, lagi tahan, lepas. Oke, ini sudah muncul. Yang di atas ini PDF. Ini adalah PowerPoint. Oke. Nah, supaya gampang enak kelihatan, Bapak Ibu bisa mengedit di sini, edit setting. Kemudian Bapak Ibu klik di sini, enter. Ini ya, misalnya ini materi PDF, misalnya begini. Enter lagi. Ini di bold aja ya. Oke. Save and return to course. Oke, ini sudah muncul. Ini misalnya diedit juga, edit setting. Kemudian Bapak Ibu klik di sini, ujung sini klik, kemudian enter. Nah, geser ke atas ini, geser ke atas ini ya, seperti ini. Inilah materi PPT. Enter. Yang bold ini. Nah, yang save and return to course. Oke, ini sudah berhasil memasukkan file PDF. Kemudian sudah berhasil juga memasukkan file PPT atau PowerPoint. Kelebihannya, mahasiswa tidak perlu mendownload, cukup melihat saja ya, seperti ini. Begitupun ini, kalau ini mahasiswa ketika dia klik maka akan otomatis terdownload. Oke, baik Bapak Ibu, itu dulu video kali ini cara memasukkan file PowerPoint dan file PDF ke dalam e-learning LMS Timbungaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.